Firman Tuhan yang akan kita bacakan bersama-sama sebagai teks bagi kita pada hari Tuhan ini. Kita lanjut dari kitab Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 38. The reading of the Word of God today is taken from John chapter 13. We are going to continue to read the Word of God from John chapter 13, verse 21 up to 38. Verse 21 up to 38. Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayat yang terakhir. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Ayat 31. 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi,
Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Verse 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the word of God. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu yang lalu kita belajar dari kitab Yohanes, dan bagian terakhir yang kita dalami kitab Yohanes yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-20 berbicara tentang bukti cinta kasih Tuhan Yesus yang dalam di dalam melayani akan murid-muridnya. Bagian pasal yang ke-13 ini adalah bagian awal dari akhir pelayanan Tuhan Yesus. This part of John chapter 13 up to the end is actually the beginning of the last part of the ministry of our Lord Jesus Christ. Di bagian pertama yang kita nikmati minggu yang lalu, kita belajar bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus memfokuskan pelayanannya hanya untuk murid-muridnya saja. Karena setelah itu dia akan ditangkap, dianiaya, dan disalibkan. Sementara pasal 12 menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus menjalankan pelayanan terakhir kepada banyak orang. So chapter 12, the end of chapter 12 is actually the end of our Lord Jesus Christ's public ministry. So as you remember when I was preached, that at that time Jesus mentioned to all the people, you must believe in me. He was saying that because I am God, I am the Messiah, I am the Savior, in me you have the eternal life. So that is the end, the conclusion of his teaching in chapter 12. Now in chapter 13, verse 1 to verse 20, you get the first teaching of Jesus at the end of his ministry to his disciple, by showing his love, serving them, kneeling down to them, and cleaning their feet. He was so humble. Tuhan Yesus begitu merendahkan dirinya, berlutut di depan mereka satu persatu, termasuk Yudas.
Dia mencuci kaki mereka yang kotor, yang bau. Dia bersihkan dan dia mengeringkan dengan handuk. Bukti pelayanan yang sangat-sangat luar biasa. Kerendahan hati Tuhan Yesus. Untuk menunjukkan bagaimana murid-muridnya harus jalankan yang sama di antara mereka satu sama yang lain. Dan juga dalam pelayanan kepada orang yang lain. Emphasizes the humbleness in serving the kingdom of God. His disciples must do the same way. Now this week we learn more about His love and about His justice to Judas, to Peter, and to His disciples. Minggu ini saudara-saudara kita belajar lebih dalam lagi. Sekali lagi konteksnya ini adalah akhir pelayanannya khusus kepada murid-muridnya saja. Yang umum sudah selesai. Karena di sini setelah ini dia akan ditangkap. Dan kita belajar bagian berikut. Bagaimana Tuhan Yesus punya hati pelayanan. It's so amazing to think and ponder and learn from our Lord Jesus Christ. His deep love and His justice toward His disciples. And specifically to Judas and Peter. Let's see first His love and justice to Judas Iscariot. Sekarang kita belajar khusus dia punya cinta kasih dan dia punya keadilan, kebaikan kepada Yudas yang begitu busuk, mengkhianati Tuhan Yesus yang begitu baik. Let's see from verse 21. Mari kita lihat di ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. I tell you, amen, amen, sure, one of you is going to betray me. Saudara, ayat ini menggarisbawahi kepada kita the divine, keilahian dan kealahan dari Tuhan Yesus. Dia sudah tahu bahwa Yudas itu akan mengkhianati dia. Kalau dia manusia saja, dia tidak bisa tahu seperti ini. Ayat 21 sudah menandaskan keluar biasaannya Tuhan Yesus itu sebagai Allah sejati. Dan untuk mengetahui bahwa dia adalah Allah sejati yang tahu ini, memberikan kepada kita dalamnya cinta kasih Tuhan Yesus itu. When you see this statement, when Jesus said, one of you is going to betray me, as He knows this, even giving us deeper understanding of the love of Jesus toward Judas. Saudara, mari kita bayangkan kalau kita tahu ada orang yang mau membunuh kita. If you know somebody is going to kill you, what will you do? Apa yang kita buat kalau kita sudah tahu ada orang itu yang persis kita kenal baik akan membunuh kita? Saya kira yang pertama kita harus jauhi supaya jangan dibunuh. Yang kedua, saya juga mau nantang dia. Saya juga pasang kuda-kuda. You have to defend yourself. You have to protect yourself. That is human reaction. Masa mau kasih tinggal saja, dibunuh dengan enak-enak saja? Tidak mungkin. Kalau kita tahu, kebanyakan kalau orang yang mengkhianati kita itu, kita tidak tahu. Most of the time, people who are
betraying us, don't say to us that they're going to kill us. Usually they are so sneaky and they're playing underground hiddenly. They have hidden agenda. Ada agenda tersembunyi yang tidak kita ketahui. Dan kalau orang yang mengkhianati itu sangat licik sekali. Pengkhianat selalu licik, bermain di bawah tanah, bermain di belakang layar, dan orang lain yang melakukan itu yang kelihatan. Dia tidak kelihatan. Dan pengkhianat itu biasanya bukan orang aneh. Pengkhianat itu yaitu orang yang paling dekat. The one who is going to betray us is actually not stranger. Usually the one that very close to us. And that is the hard part. Itu yang paling berat itu. Kalau orang dalam, keluarga, teman dekat, yang kelihatannya sayang-sayang kita, tapi ternyata dia adalah pembunuh, itu yang paling berat. Dan saudara bisa bayangkan, Tuhan Yesus ini sudah tahu rencana Yudas. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal 26 ayat 14, Yudas sebelum melakukan ini dia sudah pergi omong-omong, diskusi, dan bermain belakang, bermain strategi-strategi busuk di belakang Tuhan Yesus. Judas already went to the high priest and all the leaders of the Jews and make decision behind Jesus' back. And he even received 30 silver. 30 keping perak dia terima. Itu sudah dia terima sebelum dia ketemu dengan Tuhan Yesus di malam perjamuan ini. He already received that money before he came and met Jesus and have that Passover feast together. Jadi rencana Yudas sudah kelihatan sekali sebelum dia berbicara dengan Tuhan Yesus, apakah saya Tuhan? Jadi saudara, dalam ayat 21 saja kita sudah lihat dalamnya program busuk dari Yudas dalam untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu itu. Jadi fokus saya dalam poin ini adalah melihat pengetahuan Tuhan Yesus sebelum semua itu terjadi. Our Lord Jesus Christ already known the plan and actions of Judas beforehand. And that is very deep for me. Bagi saya itu dalam sekali. Why? Because when Jesus already known this thing, look at his reaction. Look at his response and how he treated Judas. Mari kita lihat Tuhan Yesus di dalam bercakap-cakap dan berkomunikasi dan berelasi dengan Yudas di malam perjamuan itu. Seperti tadi saya katakan, kalau kita tahu teman kita atau saudara kita mau bunuh, pasti kita marah sekali. Pasti kita kecewa sekali. Pasti kita akan buat hal-hal yang bukan saja logika, tapi bisa juga di luar logika dan bisa bersifat emosi. Mari kita lihat di sana ayat 22, murid-murid itu memandang, verse 22, seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara mereka, namanya Petrus, meminta kepada orang yang dikasihi, yaitu Yohanes sendiri, Yohanes Rasul, yang bersandar dekat pada Tuhan Yesus di sebelah kanan, untuk bertanya siapa yang dimaksudkan. Kemudian setelah Yohanes bertanya ayat 25, ayat 26 Tuhan Yesus sudah kasih jawaban. Dialah yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkan, verse 26. Sesudah
Berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya. Jadi saudara lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26. You see from verse 1 up to verse 26 how our Lord Jesus Christ dealt with Judas, the one who planned evil and already did evil to Jesus. Mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus punya cara deal menghadapi Yudas yang jahat. Saya melihat ini adalah cinta kasih Tuhan Yesus. I see this as the deep love of Jesus toward his enemy. Kalau kita mau belajar mengasihi musuh, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. If you want to learn how to love your enemy, let's learn from our Lord Jesus Christ here. He knows his enemy. He knows Judas, who put himself as enemy of Jesus, who planned evil and did evil already. Yudas telah rencana busuk dan siap untuk menjalankan action kebusukannya itu. Tapi saudara lihat cara Tuhan Yesus bercakap dengan Yudas dan bercakap dengan murid-murid. Tuhan Yesus bisa saja menggunakan powernya dan menghantam Yudas, memberikan Yudas disiplin langsung. Karena Tuhan Yesus powerful sekali. He could do anything toward Judas if he wants, because he is powerful and he's God. But look at how he treated Judas. Mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus bereaksi dan berkomunikasi, bahkan melayani Yudas. Kasih makan lagi, kasih roti lagi. Dan menerima Yudas dalam persekutuan perjamuan itu. Ini kan pesta Paskah bersama-sama. Saya pikir kalau saudara yang alami begitu, saya pikir saudara akan tarik Yudas, tendang dia, dan suruh murid-murid itu hancurkan Yudas. Kalau kita pasti begitu. Apalagi kita sudah tahu secara jelas. Tapi mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus bereaksi, berkomunikasi dengan Yudas. You learn how did Jesus treat Judas. Kalau kita banding dalam kitab Matius tadi ya, let's go to Matthew chapter 26, then you can compare the other information and witnesses of Matthew about this event or this story. Matthew chapter 26, Matius pasal 26, saudara lihat di sana, kita baca bersama untuk lihat dia punya konteks lebih luas, lebih terang. Saya baca lagi ya ayat yang ke-14 dari Matius pasal 26. Let's read from Matthew chapter 26 verse 14, and you see the plan of Judas and how Jesus treated Judas. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot, ayat 14, kepada imam-imam kepala. You see, Judas already went to the high priest and the leaders of the Jews, the Sanhedrin, all those leaders that planned to kill Jesus. He worked together with them. Ayat 15, ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Verse 15 is actually dealing business to destroy Jesus. Itu ayat 15 itu adalah kesepakatan pembunuhan itu. Ini murid Tuhan Yesus nih. Ini orang yang dekat, ini orang yang pegang uang banyak. Can you imagine that? Judas has a good position. Kalau jadi bendahara itu tidak sembarangan, saudara-saudara. Harus pintar, harus punya kemampuan. Dan ini posisi yang besar. Bukankah orang yang pegang uang itu dia punya kuasa? Whoever holds the money hold power. Jesus gave power to Judas to hold the money. Mungkin saudara pikir-pikir, ya Tuhan Yesus tidak pernah bicara berapa banyak uang ya.
We never think how much money Judas hold. Then you don't understand that much. Tapi kalau kita tahu berapa banyak uang yang Yudas pegang, kita bisa mengerti bagaimana Yudas punya kekuatan itu. Kalau saudara baca dalam Lukas contohnya, Lukas pasal 8, itu diceritakan orang datang bawa uang, bawa persembahan, bawa dukungan, bawa support kepada Tuhan Yesus dan murid-muridnya, dan Yudas yang pegang itu semua. I like to read from Luke chapter 8, then we can understand also the context of this in connection with Judas' position as the treasurer. Mari kita buka di Lukas pasal yang ke-8. Let's see there. Khususnya ayat 2 dan ayat yang ketiga. Let's read from verse 2. Luke chapter 8. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, ayat 3 verse 3. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes. Bendahara Herodes, saudara tahu Herodes ya, ini bendaharanya, berarti ini kekuatan uang cukup kuat juga nih wanita ini. Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan ini melayani rombongan itu, maksudnya Tuhan Yesus, dengan kekayaan mereka. Ini baru perempuan, saudara. They support the work of Jesus with all their wealth. And all this money went to Jesus. Judas. Poin saya yaitu bahwa dengan melihat begitu banyak uang yang Yudas pegang, berarti dia punya posisi bagus. Sudah punya posisi bagus, kok tidak senang sudah dengan itu, masih cari duit lagi. Can you imagine? He already holds so much money. Now he's still looking for money. And I like to give you some comparison to understand the situation. And you can see how much love Jesus has for this Judas guy. If you remember the sermon from John chapter 11, we go there. Yohanes pasal 11, saudara ingat di sana ada Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian cerita setelah Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, lalu mereka mengadakan pesta di pasal 12. You go to chapter 12. There you find out that Lazarus' sister has very special, expensive perfume. And Maria used that perfume to it says clean, or actually put on Jesus' feet. You can see in verse 3. Maria mengambil setengah kati minyak narawastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Let's see verse 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ayat 5 verse 5, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? His mind is only money. His focus of serving Jesus is just money. Makanya tatkala Maria meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan narawastu yang bagi Tuhan Yesus itu penting untuk mengingat dia punya kematian, Yudas kecewa. Yudas bilang ini harusnya bisa dijual dengan harga 300 dinar. Kalau saudara buka yang lain dikatakan dia buat begitu bukan rencananya untuk melayani. Saudara lihat dalam konteksnya verse 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin,
melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. You see verse 6, he's a theft. He's stolen the money and he doesn't give to the other people. Saya mau kasih ini konteks begini supaya kita bisa sama-sama lihat si Yudas ini. Karena ada perdebatan yang bilang nanti Yudas masuk surga atau tidak. Nanti saya kasih jawaban. Tapi saya mau kasih tahu di sini, saudara, tatkala Yudas melihat semua itu, dia melihat dengan mata uang. Di sini dia bilang itu bisa dijual dengan harga 300 dinar. Saya pelajari 300 dinar itu dalam harga pekerjaan orang-orang pada saat itu sama dengan gaji 1 tahun. 300 dinar equals 1 year wage at that time. Kalau saudara balik dalam kitab Matius, bagaimana dia jual Tuhan Yesus? Dia jual Tuhan Yesus dengan harga 30 keping perak. Dan saya pelajari, ternyata 30 keping perak itu sama dengan gaji 4 bulan. Apa yang bisa kita tarik dari sini? Maria rela untuk memberikan dia punya minyak parfum yang berharga itu dengan harga kerja 1 tahun. Yudas menjual Tuhan Yesus dengan harga kerja 4 bulan dalam tafsiran. Jadi bagi dia Tuhan Yesus tidak ada artinya. Nah, kalau kita bisa lihat ini perbandingan, kita bisa bayangkan sekarang hati Yudas. After knowing all of this, then you can see the heart of Judas himself. Whether he was really loving our Lord Jesus or actually not. But at the same time, you can learn, even though he did not love Jesus, Jesus still loved him. Meskipun Yudas tidak mengasihi Tuhan Yesus dan berencana menjual dan semua pola pikir dan strategi dia buat untuk menyusahkan Tuhan Yesus. Kita lihat dalam konteks firman Tuhan disampaikan, Tuhan Yesus sayang sama Yudas. Tatkala di dalam kitab Matius dia bilang, semua kan bilang, Tuhan Yesus, apa saya? Saya kah? Saya kah? Saya kah? Yudas juga munafik. Judas was like a hypocrite. He pretending that he was not the man. He was not the person. Dia pergi ke Tuhan Yesus juga dalam makan-makan lagi duduk kan sama-sama. Terus karena semua bilang, bukan saya toh Tuhan, bukan saya toh. Dia juga pergi dengan munafiknya. Dia bilang apa? Bukan saya Tuhan. Tuhan Yesus bilang apa? Engkau telah mengatakan. Jesus said, you did say that you are the one. Tuhan Yesus menyatakan kepada dia, Yudas, kenapa kamu mutar-mutar lagi? Kamu kan sudah bilang kamu orangnya. Bagi saya ini luar biasa sekali. I found this is such amazing response of Jesus to Judas. Sekali lagi saya yakin kalau saudara yang tahu ini pasti saudara udah tampar pipinya atau pegang dia dan pasti hantam dia. Kau sudah tahu. Munafik lagi. Tapi saudara lihat Tuhan Yesus pencinta kasih. You see the deep love of Jesus. Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus tidak pukul. Tuhan Yesus tidak hancurkan dia. Saudara masih ingat cara-cara Tuhan Yesus ya? Tatkala itu orang-orang dari Bait Allah itu serdadu-serdadu datang mau tangkap Tuhan Yesus. Mereka bilang, di mana itu Yesus? Yesus bilang, siapa yang kamu cari? Ini cari Yesus dari Nazaret. Yesus bilang, akulah dia. Hanya bilang begitu jatuh semua mereka. Berarti Tuhan Yesus sangat powerful dan Tuhan Yesus bisa buat ini kepada Yudas. Bisa. Because he is
God's plan. But he did not do that to Judas. Dia tidak buat itu. Dan dia sudah lihat dia punya cara percakapan. Dia bilang, Judas, engkau sudah bilang engkau orang. Terus dia lanjut, saudara. Tatkala dia bilang, orang yang akan saya celupkan roti dan saya kasih itu dia orangnya. Dan Yudas dengar-dengar di situ. Tatkala dia celupkan roti dan dia kasih ke Yudas, Yudas dengar di situ dan Yudas tahu. Murid-murid tidak mengerti, tapi Yudas mengerti. Dan tatkala kita baca begini, kita melihat bagaimana deep love of Jesus. Dia ambil, dia kasih ke Yudas. Terus dia bilang, Yudas, you pergi dan segera lakukan apa yang engkau sudah rencanakan. Bagi saya itu kata-kata yang sangat luar biasa. Bahasanya kalau kita mau terjemahkan secara lurus saja, Tuhan bilang, Yudas, pergi dan action sudah. Silakan engkau kiarati saya. Jesus just said to Judas clearly, you wanna kill me, you wanna betray me, just go and do it. He was not angry. Tidak marah. Tapi dia omong dengan baik. Di situ bagi saya juga, waduh, pengajaran Tuhan Yesus bilang mengasihi musuh ini dia buat sendiri. When Jesus said, love your enemy, he was not only teaching and saying, he showed. Tuhan Yesus tunjukkan itu. Dan Yudas keluar, Yudas pergi, berkumpul dengan para imam-imam kepala itu, dan kemudian dia membawa para saudara datang setelah itu, karena sudah malam yang sama, langsung datang dan tangkap Tuhan Yesus. The same night, he went to the head of the priest, and they came together with Judas to catch Jesus. Tangkap Tuhan Yesus, dan tentu setelah itu dia bawa, dia adil. Setelah saudara dan saya pelajari Tuhan Yesus punya trik kepada Yudas yang dalam, menurut saya begitu humble, begitu lovely, begitu baik kepada Yudas tanpa buat satu. Tapi mari saudara lihat lagi, ada dia punya justice-nya. Saudara jangan pikir, kalau buat-buat yang ini kan Tuhan sayang kita. Kadang-kadang orang misunderstand. Sometimes people misunderstand the love of God, and they think, okay, we just do whatever we like because God is love anyway. Nah, kadang kita pikir Tuhan itu kasih, jadi buat saja yang jahat, karena Tuhan itu kan maha kasih. Orang lupa bahwa Tuhan selain dia mengasihi, dia juga justice. Dia juga just God, dia juga adalah Allah yang adil. Dia tidak main-main dengan dosa. Makanya saudara lihat di dalam Matius pasal 26, dikatakan di sana, lebih baik orang kayak Yudas jangan lahir. Celakalah dia. Itu keadilannya. So Jesus is not playing around with sin. He loves sinner, but he doesn't accept the sin. He doesn't compromise with sin. Tuhan tidak berkompromi dengan dosa. Dosa ya dosa. Makanya dia bilang dalam Matius pasal yang ke-26 tadi, sudah lihat di sana, you can see in Matthew chapter 26, explained to us about the just of Jesus. Mari kita lihat di sana. Dikatakan di sana tentang bagaimana kata-kata Tuhan Yesus. You see verse 24 from chapter 26. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Better that he was not born. Itu adalah ekspresi bahwa ini hukuman berat bagi dia. Ini menekankan keadilan dari Tuhan Yesus. Dia sayang Yudas, tapi dia juga tidak bermain dengan dosa. Tetapi saudara, maksud Tuhan di balik semua ini supaya semua tahu bahwa jangan sampai melakukan hal seperti yang Yudas buat. Jangan bermain dengan dosa, jangan ikut si iblis. Karena setelah itu kan Yudas ini ikut iblis terus. Dan dia mulai action. Dia action bersama dengan iblis.
Maka setelah dalam konteks, saudara baca dalam pasal 27 dari kitab Matius, dikatakan setelah itu Yudas menyesal, dan ini yang menjadi perdebatan banyak orang. Sampai ada yang katakan Yudas harusnya masuk surga. Karena di dalam pasal yang ke-27 dikatakan Yudas menyesal. Kita lihat ke sana sebelum saya masuk ke topik yang kedua. You see from chapter 27, it mentioned there that Judas felt sorry, and some people say that Judas should go to heaven. Let's go to chapter 27. Pada waktu Yudas menyerahkan pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, ayat 3, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam kepala dan tua-tua. Dan dia berkata, ayat 4, verse 4, aku berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan uang itu? Itu urusanmu sendiri. That is your problem. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. He went out and he hanged himself. Apakah dia masuk surga? Karena Tuhannya sayang dia. Tidak mungkin. Dia menyesal, tapi dia tidak bertobat. Itu statement yang harus kita pegang di sana supaya jangan bingung. Karena banyak orang bercakap ini dan sangat, sebelumnya itu lagi ramai percakapan tentang topik ini. Dan saya mau kasih jawabannya. Yudas menyesal tapi tidak bertobat. Judas felt sorry, but he was not repent. Ada orang yang menyesal, ada orang yang rasa bersalah, tapi bikin terus. So there is some difference between feel sorry and repent. Kalau hanya sorry saja semua orang juga bisa, menyesal. Tapi kalau menyesal tanpa pertobatan, tidak akan mungkin diselamatkan. Yudas tidak akan mungkin diselamatkan. Karena dia menyesal tapi dia tidak bertobat. Buktinya apa? Dia pergi gantung dirinya. He went hanging himself. That was the problem. Jadi keadilan Tuhan tetap adil. Ya salah. Dan dia juga tidak melihat Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. There is no any statement mentioned here that he felt sorry and he looked at Jesus as the Son of God, or he looked at Jesus as Messiah. Nothing. Jadi dia tidak melihat Tuhan Yesus seperti murid-murid yang lain itu melihat Tuhan Yesus sebagai Allah, sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Maka mereka itu diselamatkan. Sama dengan kita juga. Kalau kita lihat Tuhan Yesus dan kita menyesal dan tidak melihat dia sebagai juru selamat, no salvation for us. If you don't see like what you're supposed to look at him as the Savior, God, and the Messiah. Beda dengan Petrus. Now you see, how did Peter face Jesus? Waktu keadaan ini nyata, Petrus bilang, Tuhan, kemana saja engkau pergi, saya siap. Saya mau bersama dengan engkau. Saya siap mati untuk engkau. Tuhan Yesus bilang, apa engkau mau mati untuk saya? Tuhan Yesus bilang, nanti tatkala semua orang sudah tangkap saya sebentar malam ini, saya sudah ditangkap dan diadili, kamu akan menyangkal saya. 3 kali sangkal saya, baru nanti ayam berkokok. You will deny me 3 times before the rooster make noise there. Saudara, ini juga saya lihat sebagai cinta kasih Tuhan Yesus kepada Petrus. Tapi beda, Petrus dibimbing oleh Tuhan dan reaksi dari Petrus itu beda. If you see Peter's reaction after did this also bad sin, but he came out different. Berbeda, saudara lihat. Petrus ditanya
3 kali, apakah engkau mengenal orang ini? Petrus bilang, aku tidak kenal dia. Petrus menyangka, dan ini penyangkalan ini sebenarnya sangat menyedihkan sekali. Kenapa? Karena dia melihat Tuhan Yesus sebagai orang yang lain sekali. Dia agak mirip dengan Yudas ya. Karena ini penyangkalan, bukan main-main. Yang harusnya dia percaya Tuhan Yesus, yang harusnya dia bilang, ya saya kenal itu. Itu saya punya guru. Itu saya punya Tuhan. Dia takut. Dia takut dihukum, dia takut dianiaya. Yang sebelumnya, dia bilang apa? Tuhan mau mati, saya juga mati. Saya siap kayak saya punya nyawa. Sekarang, bahkan yang tanya itu ada perempuan aja. Ada perempuan, tapi perempuan yang tanya itu begitu menakutkan Petrus. Saya yakin Petrus pasti keringat dingin. Petrus pasti keringat dingin. I'm pretty sure Peter was so scared just facing a woman. Tuhan Yesus juga sudah tahu ini. Haruskah Tuhan Yesus marah Petrus? Tuhan Yesus juga tidak marah Petrus. Saya melihat lagi ini cinta kasih Tuhan Yesus kepada Petrus. Dan saya harap saudara dan saya juga bisa lihat bagaimana dalamnya cinta kasih Tuhan itu bagi kita orang berdosa ini. Dia sudah tahu bahwa sebentar dia punya murid yang selalu bereaksi dan juga semacam ketua kelas di dalam kelompok mereka itu bilang mau mati untuk Tuhan Yesus, tapi dia sudah tahu engkau akan sangkal saya. Tapi bagi saya, Kotonya sudah tahu, Kotonya juga tidak marah sama Petrus itu. Kalau kita tahu kayak begitu pasti kita marah kan? Tuhan Yesus tahu, tapi tidak marah sama Petrus. Dia bahkan omong, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal saya 3 kali. Kalau saudara banding nanti dalam Yohanes pasal 21, if you compare to John chapter 21, at the end of the explanation of the ministry of Jesus, you will hear there the deep love of Jesus again toward Peter. Saudara bisa lihat dalam Yohanes pasal 21. Betapa dalamnya cinta Tuhan Yesus kepada Petrus. Makanya dia bilang begini, Petrus, do you love me? 1 kali. Kali kedua lagi selalu lihat dalam Yohanes 21 dia bilang, Petrus, apakah engkau sayang saya? Petrus, apakah engkau mencintai saya? Bagi saya itu juga luar biasa lagi. Tuhan begitu sabar dengan Petrus, begitu menggiring, mendidik Petrus untuk bisa sampai pada titik pelayanan yang sesungguhnya, untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang betul-betul mencintai Tuhan Yesus. The way he approached Peter was amazing, emphasizing his deep love again. When he said, do you love Jesus? Do you love me? Say Jesus. That is, in Indonesian or English is not very deep because it's just use the word love. Dalam bahasa Indonesia juga ada bilang kasih, tapi kita tidak ada kata yang sedalam bahasa Yunani. Nah, dalam bahasa Yunani itu dia bilang begini. Ada 2 kata yang Yesus pakai. Yang pertama itu dia bilang, Petrus, apa engkau agape ke saya? Agape itu artinya kasih yang rela berkorban dan siap mati. Jadi dia bilang, Petrus, apakah engkau sayang saya dan siap mati bagi saya? Petrus tidak jawab dengan kata agape. Dia pakai kata filia. Kata filia itu artinya, Tuhan, saya mengasihi engkau seperti teman saja. Petrus masih belum sampai ke titik itu. Tuhan Yesus pakai kata yang sama lagi. Petrus, apa engkau rela mati untuk saya? Dengan kata agape lagi. Petrus masih belum siap dengan kata agape, karena itu berat bagi Petrus. Maka Tuhan Yesus bilang, sudahlah, kalau kamu masih sayang saya seperti filia, seperti teman, sebagai saudara, tidak apa-apa. Jaga ini umatku, layani umatku. Tapi ingat, engkau akan digiring, engkau akan ikut saja. Dan betul, setelah itu
Petrus dibimbing oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dia betul-betul rela mati untuk Tuhan Yesus. Amazing after that Peter was really ready die for God's kingdom, for Jesus. Itu bisa dilihat dalam sejarah kisah para rasul. Petrus dan Yohanes ditangkap, dipukul, di penjara, sangat siap. Itu dia buktikan dia punya agape love kepada Tuhan Yesus. Apa itu? Ya itulah kasih Tuhan Yesus bagi Petrus. Nah saudara, kenapa saya omong 2 poin ini? Why did I mention this story about Judas and Peter for us? Because then you can learn the deep love of Jesus, but also His justice toward us, but also He wants us to serve people. Dia mau supaya kita tahu cinta kasih-Nya bagi kita orang berdosa. Kita tidak beda dengan Petrus. Kita tidak beda dengan Petrus. Kita tidak beda dengan Yudas. Kita juga pendosa. Kita juga orang bersalah. You and me are sinners, no different from them. But then you see the love of Jesus. And then you must learn that love of Jesus wants us to grow like He leads Peter. From denying Jesus to love and serving Jesus. Dari menyangkal Tuhan Yesus menuju pada siap, ready melayani Tuhan Yesus dengan cinta kasih agape dan rela mati. Itu yang dimaksudkan. Makanya saudara lihat dalam poin yang saya sampaikan. Dia bilang, my little children, love one another. Pada dia punya murid-murid. Amazingly, you see that he even mentioned to the disciples, not like disciples. He called them little children. Let's go there for my last point. Saudara lihat di dalam bagian yang saya sampaikan 3 poin itu. Yohanes pasal yang ke-13 lagi, tatkala dia memberikan dia punya perintah setelah dia deal dengan Yudas, dan juga kita sudah belajar dari Petrus, dia bilang apa? Setelah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan, verse 31, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Kemudian ayat yang ke-33, you see verse 33, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama dengan kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Kenapa dia panggil mereka seperti anak-anak? Karena dia melihat mereka masih perlu untuk bertumbuh dewasa secara rohani. Dan supaya bisa dewasa secara rohani, dia katakan bahwa mereka harus bisa saling mengasihi. Bukti kalau mereka bertumbuh secara dewasa, yaitu mereka saling mengasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. That is the proof of mature disciples. Ayat 33. Aku berikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Because I have loved you. Even Judas, this evil man, planned and did bad thing to me. I still love him. I want him to repent. Peter, even though you denied me, I still love you, and I want you to repent and come and love me with agape love. Now I want you to love me and also to love me. Sama seperti Yudas, saya treat dia dengan baik dan saya mau supaya dia bertobat. Tapi dia tidak bertobat, tapi saya mau supaya dia tahu itu. Sama juga Petrus bersalah, saya mengasihi Petrus dan saya mau Petrus bertobat. Dan Petrus bertobat. Sekarang, karena saya sayang kamu semua, saya mau kamu juga saling mengasihi. Kamu masih anak-anak secara spiritual, tapi tatkala kamu saling mengasihi, kamu bertumbuh sebagai orang dewasa. You must love one another because that is the sign of mature followers of mine.
poinnya kembali kepada ayat pertama dari pasal 13. The point is going back to the first one, to verse 20 of chapter 30. Apa itu? Seperti saya cuci kakimu, seperti saya layani kamu, seperti saya sudah merendahkan diri, kamu juga harus saling melayani. Jangan saya saja yang layani kamu, kamu tidak saling melayani. Dan oleh karena kamu saling mengasihi, sebagai bukti kamu sayang saya. When you love one another, you show to other people that you love. That is the proof of your love to me. When you love one another, you love my sheep. You emphasize that you love me. That is the summary of chapter 21, John. Jadi ringkasan dari pasal 21 ada hubungannya dengan pasal 13 ini. Mana kita boleh belajar bersama-sama. Bahwa pertama kita diajar untuk mengasihi musuh. Yang kedua kita diajar untuk bertobat secara penuh. Dan yang ketiga kita diajar untuk bisa hidup sebagai orang Kristen yang dewasa. Jangan seperti Dedi yang hanya menyesal tapi tidak bertobat. Tapi jadi orang Kristen yang dewasa, saling mengasihi, saling melayani, dan siap diri untuk nama Tuhan. You are called to not only say sorry, but also repent. And show your love to one another as you love God Himself. Saudara, kita boleh belajar the love of Jesus, kasih dari Tuhan Yesus, the justice of Jesus, keadilan dari Tuhan Yesus kepada Yudas, kepada Petrus, dan kepada murid-muridnya, dan tentu kepada kita semua. Mari kita pulang dengan membawa pengajaran ini dan membuktikan bahwa kita benar memiliki kasih agape kepada Tuhan Yesus dan sahabat kita. Let's go home and hold the agape love one another and to our Lord Jesus Christ.